Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin membacakan dari Matius pasal yang ke-14, ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Suatu kali saya melihat seorang penatua di tempat saya berkhotbah sedang gemeteran memegang selembar kertas. Saya meliriknya dan tahu itu adalah teks pengakuan iman rasuli. Maka saya bertanya kepadanya, "Apakah Bapak takut untuk memimpin pengakuan iman rasuli? Apakah ini tugas pertama Bapak?" Dia tersenyum lalu berkata, "Memang ini tugas pertama saya, Pak WP, tetapi saya tidak takut. Saya guru biasa berbicara di depan murid saya." "Lalu mengapa tangan Bapak gemetar?" Ia tersenyum, mencoba tersenyum dan menjawab, "Ya saya nggak tahu Pak WP, kadang tangan saya suka gemetar sendirian." Segera setelah selesai saya berkhotbah, penatua itu berdiri untuk memimpin pengakuan iman rasuli. Dengan suara yang lantang dia berseru, "Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli." Sampai di situ saya tenang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Suaranya mantap dan menggelegar. Tangannya pun tak terlihat lagi gemetar karena memegang mimbar. Sejurus kemudian mengalirlah kalimat-kalimat ini dari bibirnya. "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Dan pada titik itu jemaat masih mengikutinya. Sampai kemudian berhenti, ia nampak gugup, saya kaget dan baru sadar. Itu kan doa Bapa kami. Harusnya ia memimpin kami dalam pengakuan iman rasuli. Segera setelah ibadah usai saya bertanya ulang, "Bapak tadi takut sehingga sampai salah?" Dia mengangguk pelan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, diakui atau tidak, rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita takut terhadap sesuatu yang kita tahu lebih besar dari diri kita. Misalnya sakit penyakit yang gawat. Kita takut terhadap sesuatu yang terlalu besar untuk kita hadapi, seperti di masa pandemi ini. Sebagian orang takut untuk sesuatu yang belum dia ketahui. Masa depan, hari yang akan ada, orang merasa takut dan gentar. Wajar kalau orang merasa takut di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Wajar kalau orang merasa takut di hadapan sesuatu yang belum diketahuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan segala rasa takut kita? Bacaan yang kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah perjumpaan Kristus dengan murid-muridnya. Ketika mereka mengalami ketakutan karena badai yang ada, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan berseru kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya di tengah ketakutan yang mereka alami. Dan Petrus berseru menjawab dia, "Jika engkau itu Tuhan, izinkanlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Sungguh respon yang berani dari seorang murid bernama Petrus. Berjalan di atas air adalah sesuatu hal yang mustahil. Tetapi Petrus meminta jika itu benar Yesus Kristus, maka dia akan bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dan Alkitab mencatat kepada kita, maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Apa yang menyebabkan ia bisa mengalahkan ketakutannya? Apa yang bisa menyebabkan dia berjalan ke arah Yesus, berjalan di atas air, tanpa merasa takut? Karena matanya tertuju kepada Yesus, dan dia yakin Yesus dan kuasanya yang memampukan dia. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, Alkitab mencatat, takutlah ia. Lalu mulai tenggelam. Dan berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang menjadi pembedanya, saudara-saudara? Yang menjadi pembedanya adalah fokusnya tidak lagi sama Yesus. Fokusnya tidak lagi kepada Yesus. Fokusnya pada keadaan di sekelilingnya. Dan keadaan di sekelilingnya itu menekan jiwanya. Sehingga dalam ketakutan itu dia tenggelam. Dan Kristus menolongnya lalu berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di hadapan ketakutan Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun penyebabnya, apa yang bisa menyebabkan kita tenggelam dalam ketakutan itu adalah ketika mata kita tidak tertuju pada Yesus. Ketika mata kita tidak tertuju kepada Yesus, ketika mata kita tertuju pada situasi yang di luar kemampuan kita, maka kita akan tenggelam dalam ketakutan, apapun alasannya. Jadi kita mengerti sekarang obat untuk ketakutan kita. Bukan melarikan diri, bukan menutup mata, tetapi mengarahkan mata kita kepada Yesus. Dan di masa kini, kita tidak melihatnya secara fisik, tetapi di dalam sabda, di dalam doa, di dalam pujian, ketika kita memuji, menyembah, membaca firman tentang Kristus, maka mata, hati, dan pikiran kita tertuju kepada Kristus. Maka apa yang ada di sekitar tidak lagi menakutkan kita. Bukankah Kristus pernah bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin kita berfokus kepadanya melalui pujian, sabda, dan penyembahan. Sehingga rasa takut itu sirna karena kita tahu kita bersama dengan Yesus. Dan bersamanya kita cakap menanggung segala peristiwa. Amin.